Ada beberapa poin yang mungkin saya tanggapi. Yang satu, kami mendengar dengan sangat jelas posisi Komisi 10 mengenai wacana penambahan pajak PPN untuk sekolah. Itu tentunya akan kami kaji ya, karena kami juga akan harus mendalami dahulu untuk melihat situasinya. Tapi pesan itu akan kita bawa ke dalam internal pemerintahan pusat. Kedua adalah kami sangat berterima kasih atas apresiasi dan dukungan untuk meningkatkan anggaran ini. Semoga dukungan di Banggar juga bisa terjadi. Saya yakin dengan perjuangan teman-teman Komisi 10 harapannya bisa tercapai, walaupun tidak 100%, tapi saya rasa kita bisa bersama-sama mencapai peningkatan sehingga tidak semua program terkorbankan. Kami juga mendengar sangat jelas mengenai posisi penjelasan dan otoritas daripada alokasi dari 20% anggaran pendidikan ini yang harus dipertajam, diperjelas definisinya, dan otoritas siapa yang seharusnya melakukan alokasi tersebut. Itu merupakan suatu hal yang akan kami tanggapi secara serius, tapi tentunya butuh dukungan dari anggota Komisi 10 dan semua fraksi untuk itu terjadi ya. Saya sangat setuju tadi mengenai bahwa TIK itu harus diprioritaskan dan tidak boleh dikorbankan untuk tahun ke depan. Ini bukan hanya karena pandemi, karena itu adalah basis daripada pemerataan informasi dan akses untuk daerah manapun. Itu adalah bahan dasar daripada peningkatan kualitas pendidikan. Kalau dia tidak punya akses ke guru-guru yang baik lewat platform digital, kalau dia tidak punya akses ke informasi terbaru dari Kemendikbudristek, sekolah itu mana mungkin bisa terus memperbaiki dirinya. Jadi TIK itu harusnya tidak dikorbankan. Saya belum mendengar itu mengenai konsep mengenai formasi yang ditolak, tapi kalau ada mohon dilaporkan, kami akan segera menginvestigasi. Tapi saya ingin menjelaskan sekali lagi karena mungkin sudah 5-10 kali ya saya mengulang ini mengenai informasi 1.500.000. Jadi mohon bantuan, dukungan anggota Komisi 10 untuk memperjelas apa yang dimaksudkan ya. Kemarin 1 juta adalah jumlah anggaran yang sebenarnya sudah disiapkan untuk menghadapi. Anggaran itu hanya bisa dipenuhi kalau daerah mengajukan formasi. Untuk tahun ini yang mengajukan formasi, sepol-polnya itu sudah didorong, dikasih tahu akan menjadi anggaran APBN itu 550.000. Itu bukan kabar jelek, itu kabar yang luar biasa gembiranya, karena bertahun-tahun kemarin cuma 50.000 maksimal 40.000 formasi kita. Jadinya udah harusnya tidak ada kesedihan. Di angka 550.000 adalah rekor untuk kita semua. Tapi jangan juga nanti ada mispersepsi angka 500.000 itu yang akan diangkat, karena itu tidak benar. Yang lulus tes seleksi akan diangkat. Kalau yang lulus seleksi hanya 100.000 ya cuma 100.000 yang diangkat. Kalau yang lulus seleksi 500.000, 500.000 diangkat. Kalau yang lulus seleksi 600.000, 500.000 diangkat, 100.000 sisanya diangkat di tahun berikutnya. Ini saya ulang lagi ya, biar masyarakat dan organisasi-organisasi ini mengerti. Ini pertama kalinya terbuka sebesar ini. Yang akan diangkat adalah yang lolos seleksi dan yang masuk dari jumlah yang diminta Pemda formasi. Yang meminta itu Pemda, bukan pemerintah yang menentukan. Kita memberikan ruang sebesar 1 juta, ya dapatnya aja 500.000 dari Pemda. Tapi jangan khawatir, untuk bulan Agustus ini, tahun depan kita akan menambah lagi, kita akan ronde berikutnya untuk 2022. Jadi dari formasi 500.000 itu siapa yang akan diangkat? Bukan 500.000, berapapun yang akan lolos tes seleksi. Kalau 100.000 yang lolos tes seleksi, ya 100.000 diangkat tahun ini. Kalau 500.000 lolos seleksi, ya 500.000 diangkat tes ini. Kalau 700.000 yang lolos seleksi, cuman 500.000 yang diangkat tahun ini, 200.000 sisanya bisa diangkat tahun depan. Nah, mohon maaf saya berulang-ulang, tapi ini agar ada kepastian bagi masyarakat bahwa
udah kita sekarang ya lihat siapa yang lolos tes seleksinya, karena kan semuanya harus ngikutin tes. Jadi mohon ini dimengerti dan tolong disosialisasikan ke masyarakat biar nggak terus memutar-mutar kembali, nggak perlu ada kegelisahan gitu. Kalau yang nggak masuk tahun ini bisa masuk di bulan Agustus ini, dan Pemda kita terus berbicara per Pemda bahwa anggaran itu dari pusat. Terima kasih, saya rasa sekian dari saya masukan-masukan mengenai program secara spesifik mengenai SMKTK, Sekolah Penggerak, dan UPT-UPT yang ada di bawah kita itu akan kita tanggapi dan akan kita kaji, dan tentunya kesiapan tatap muka. Poin saya terakhir adalah kebijakan SKB mengenai tatap muka bahwa yang sudah divaksin itu wajib memberikan opsi, itu masih berjalan. Hanya saja jadinya tidak perlu khawatir mengenai perubahan daripada SKB tersebut ya, masih kriteria masih sama. Kalau sudah divaksin wajib memberikan opsi, terserah mau sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, asal mengikuti prokes dan checklist bisa dilakukan. Nah, satu hal mungkin yang akan terjadi adalah di mana ada situasi PPKM, yaitu pembatasan skala mikro, yaitu saja yang mungkin dalam kan sekarang pembatasan skala mikro itu dalam waktu 2 minggu ya biasanya kan untuk melakukan isu itu. Ada kemungkinan di dalam PPKM tersebut berarti tidak bisa tatap muka terbatas, tapi itu adalah suatu keharusan yang dialami semua sektor. Dalam 2 minggu itu ada pembatasan gitu, dan di 2 minggu itu kalau kemungkinan akan dilaksanakan bahwa tidak ada tatap muka terbatas yang boleh terjadi untuk kelurahan atau desa tersebut ya kan, mikro makanya tingkatnya. Jadi itu sudah menjadi bagian dari SKB kita bahwa PPKM itu bisa membypass ya, bisa saja menganulir selama 2 minggu tersebut proses pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi itu saja. Jadi nggak perlu khawatir bahwa akan ada perubahan apa, tidak. PPKM akan menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan rem di daerah atau di kelurahan atau di desa tersebut. Jadinya lanjutkan saja proses KB-nya. Kalau PPKM terjadi di daerah Anda ya mungkin akan berhenti tatap muka terbatas, tapi hanya untuk 2 minggu tersebut. Sama seperti kalau misalnya restoran cuma boleh 50% kapasitas atau masyarakat disuruh bekerja dari rumah, ya kan? Sama sektor pendidikan mungkin harus PJJ selama PPKM tersebut. Ya. Tapi peraturan SKB kita masih berlaku selama ini. Jadi tidak perlu ada kebingungan. Tidak perlu ada pertanyaan mengenai apakah akan ada perubahan ya, lanjutkan saja seperti sekarang. Kalau daerah itu diimplementasi PPKM kemungkinan akan PJJ saja untuk 2 minggu tersebut, tapi lanjut lagi setelah setelah PPKM sudah selesai lalu balik lagi. Jadinya udah mendingan siap-siap dari sekarang gitu, mulai saja nanti. Jadi nggak perlu dikhawatirkan bahwa antisipasi perubahan. Semua sekolah sudah harus siap-siap, mau itu daerah akan dimasukkan dalam PPKM apa tidak, harus sudah mulai siap-siap sekarang. Begitu. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.